Baik, sahabat-sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat bergabung kembali di kajian suluk online. Setelah jeda berapa tuh? 3 minggu ya kemarin. Kira-kira kita akan menghabiskan waktu. em, jadi kita pergelombangnya sekarang diubah per tahun aja deh biar jelas gitu ya. Kita habiskan sampai akhir dari 2024 ini akan membawa kita kemana. Kalau masih ada nafas ya, masih ada jatah usia, semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita taufik ya agar bergegas menggunakan setiap detik, setiap saat yang Allah Ta'ala berikan dalam sebuah kebersyukuran, dalam sebuah penantian hati untuk mencari gitu eh, tentang ini Allah sedang mengajarkan saya apa. Nah, itu mentalitasnya ya. Agar kita tidak tergerus oleh dinamika dunia yang begitu-gitu aja dari dulu. Ada saatnya kurang, ada saatnya sakit, ada saatnya sehat, ada saatnya menangis, ada saatnya bahagia. Diperbalikkan kehidupan itu. Jangan kita tertawan oleh perubahan itu, tapi harus melihat siapa yang mengatur itu semua. Karena pada akhirnya tuh kita ingin mengenal siapa dia, Ta'ala. Baik, sedikit oleh-oleh dari perjalanan ke Indonesia gitu ya. Kemarin sempat bertemu dengan sahabat-sahabat, baik itu yang di Bandung maupun yang di Jakarta gitu ya. Semua sih kita tanya satu persatu. 100% ya di dalam forum itu. Setiap orang juga sebelumnya kalau saya tanya mengenai jalan suluk, jalan kembali kepada Allah. Apa sih yang membuat orang kemudian menjadi ingin mencari jalan kembali? Gitu, pertanyaan saya begitu gitu. Karena nggak setiap orang mencari pengajian gitu ya, pengen gabung-gabung ngobrol kayak begini itu ya, ingin ngaji setiap berkala, setiap minggu atau sebagainya. Dan apa yang membuat orang tertarik? Dari sekian banyak, mungkin saya udah sekitar interview ada 100 lebih ya. Em, 100% sejauh ini yang sudah saya tanya. Itu semua memasuki jalan ini setelah melalui episode penggerusan di dunianya, ya, dunianya dibolak-balikkan, hartanya dihilangkan, gitu ya, rumah tangganya bubar, misalkan, kesehatannya ambruk dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang berbau ujian kehidupan, sesuatu yang dibuat hilang, gitu. In my case, misalkan saya pribadi juga begitu, kehidupan orang tua dibikin berubah, gitu ya. Yang tadinya serumah mereka jadi berpisah, kehidupan ekonomi juga berubah gitu. Itu bikin saya mikir gitu karena saya kemudian apa ya, berkontemplasi ini hidup tuh tentang apa sih gitu. Karena merasa fondasinya kemudian digoyang. Nah, kita akan cenderung mencari pegangan yang kokoh dan manusia ternyata akan pontang-panting mencari tiang-tiang palsu gitu dalam hidupnya dari satu pegangan ke pegangan lain sampai akhirnya dia akan merasakan bahwa tawakal yang sesungguhnya sama Allah itu perjalanan gitu ya. Sebagaimana syahadat kita la ilaha illallah. Mesti mengetahui la ilaha gitu sebelum mencapai ilallah gitu. Baru ilallahnya kenceng gitu. Ya, jadi temanya jadi surat Al-Baqarah ayat 155 157 ini mengatakan tentang ujian itu memang niscaya. Allah Ta'ala mengatakan demikian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Ya, jadi macam-macam ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Itu adalah apa bagian dari kehidupan. Tapi ada orang-orang yang bersabar melalui itu semua, maka mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Apa karakteristik orang yang bersabar? Dikatakan dalam Al-Quran, mereka yang berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu tidak sekedar di bibir. Walaupun itu it's a beginning, oke, itu pun lebih bagus dibanding mengumpat-ngumpat. Kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, kemudian kita berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan kami akan kembali kepadanya. Ada dua hal di sini. Sebuah testimoni bahwa
kami milik Allah, termasuk apa yang kami cintai, yang Dia ambil itu adalah miliknya, ya. Kesadaran bahwa itu bukan milik kita, itu mestinya membuat kita berjarak dengan sesuatu itu. It's not ours. Anak kita bukan milik kita. Pasangan kita bukan milik kita. Dompet yang hilang itu bukan milik kita. Memang sempat disematkan, sempat diberikan, sempat kita menikmati kebersamaan itu, menikmati fasilitas itu. Tapi kita datang ke dunia ini tidak membawa satupun dari itu. Kesadaran dan pengingatan ini kembali membuat kita berjarak secara mental saja. Mulai, ini belum secara jiwa ya, bahwa kesadaran kami milik Allah, tak ada sesuatu pun yang kita bisa klaim sebagai milikku, mine gitu kan bilangnya. Walaupun kalau misalkan orang kalau mabuk cinta, I'm yours gitu ya, tapi kan lebih kepada ungkapan ke kedekatan, tapi tidak ada satupun yang sebenarnya bisa mengklaim milik kepemilikan seseorang. Jadi mereka itulah yang ketika ditimpa musibah itu, jadi yang namanya ketakutan pasti di shaking gitu, sesuatu yang hazarul maut, tentang kehilangan sesuatu. Kelaparan juga tentang absence dari sesuatu. Tidak ada yang tadinya ada, tidak ada. Kekurangan harta sama, jiwa buah-buahan. Jadi ada tiga kondisi ketakutan, kekurangan, dan kelaparan. Semuanya dalam kondisi yang ditekan, diperas, squeezing gitu. Bagi hawa nafsu tidak nyaman. Hawa nafsu pengennya leha-leha, semua terukur, semua ada terus gitu. Tapi padahal ini adalah kunci bagi nanti ujungnya apa? Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Bicara tentang berkah, keberkahan dan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang al-muhtadun mendapat petunjuk. Di sini sudah menunjukkan pada setiap hari kita minta ini, ihdinas syiratal mustaqim. Petunjuk itu harus dibayar dengan ini. Itu yang kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan lengkap, minta tiap hari, begitu Allah kasih kunci-kunci mendapat petunjuk, yaitu dikeringkan dunianya, teriak-teriak. Karena belum paham tentang skema ini, bahwa harus ada aspek yang dikeringkan dalam jiwa kita yang terlanjur basah dengan dunia, terlanjur cinta dunia, dunia itu dianalogikan sebagai air samudra, makanya Rasulullah SAW mengatakan ajari anakmu berenang gitu. Berenang tuh maksudnya diantaranya adalah jangan sampai tenggelam di dunia. Boleh berenang secara fisik bagus ya, tapi juga secara kalau hadis tuh selalu kedalamannya berlipat gitu. Jadi jangan sampai si anak ditenggelam itu dari dunia, terlalu senang sesuatu lah, terlalu ngebet sesuatu, obsesi tentang sesuatu yang biasanya inevitably tak terelakkan ditularkan oleh orang tuanya gitu. Ya ini pelajaran buat kita. Jadi ketika kita minta ihdinas syiratal mustaqim untuk menjadi al-muhtadun, ingat bahwa kunci-kunci yang Allah berikan adalah ya. Sehari ini, tadi kita berdoa pas zuhur, pas asar, pas maghrib, ihdinas syiratal mustaqim. Detik berikutnya handphone hilang. Detik berikutnya dapat kabar siapa meninggal. Detik berikutnya badan ambruk gitu ya. Maka ingatlah ayat ini. Itu kuncinya. Maka bersabar. Nah, kita terus-menerus lihat ayat-ayat tentang sabar. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Udah, akhirnya back to basic lagi. Mengalami itu semua sabar. Sabar pun ada ilmunya. Tuh, coba lihat Ihya Ulumuddin tuh bab sabar dan syukur. Didalami gitu ya. Bahwa sabar itu pada pukulan pertama, sabar dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita mengklaim merasa diri sabar sementara sebenarnya penuh amarah dan penuh gejolak dalam diri. Ya ini. Jadi jangan kaget kita minta tiap hari ihdinas syiratal mustaqim, minta petunjuk ke syiratal mustaqim. Ada harga yang harus dibayar. Kunci-kuncinya adalah bersabar menghadapi kesempitan dalam kehidupan, bersabar menghadapi kesulitan dalam takdir hidup, bersabar menghadapi dihimpit ya, dihina orang, dicaci, mungkin difitnah gitu. Sabar.
sabar ngadepin anak yang begitu, pasangan yang begini, bos yang begitu, ya, mertua yang beginu gitu, semua macam-macam lah. Pasti Allah punya cara untuk yang paling jitu seseorang disempitkan di sebelah mana gitu. Setiap orang beda-beda hotspotnya gitu, soft spot. Nah, kalau bicara tentang orang yang mendapat petunjuk, ingat juga skema ayat surat Toha ayat 82. Itu satu ayat yang terpampang di tiang arsy. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan, tentang Allah yughafiru liman taba gitu. Allah menjadi maha pengampun kepada yang taubat, beriman, amal soleh, summa tada, lalu ditunjuki. Nah, kalau ini sudah langsung mendapat petunjuk, sebenarnya berarti orang dalam kategori yang mendapat petunjuk sudah melalui gerbang taubat. Karena taubat itu dia diberi nur iman. Dengan cahaya iman itu dia bisa mengidentifikasi amal solehnya. 3 hal ini yang membuat seseorang mendapat petunjuk. Ya, petunjuknya spesifik tentang amal soleh yang lebih spesifik, tentang kehidupan yang lebih toyib, gitu ya, tentang pekerjaan yang lebih toyib dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya yang kita cari gitu, karena ikhwan mendapat petunjuk itu dari semua hal dalam kehidupan kita, tidak hanya secara pribadi, tapi yang berkaitan dengan keluarga misalkan. Nah, tentang petunjuk gitu kan, ingat bahwa ketika kita mencari, ya, kita kan petunjuk itu untuk mencari jalan, mencari arah. Kita semua kalau ini kan jargonnya ingin mencari Allah, mencari kebenaran gitu ya. The thing about mencari Allah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar sang pencari sejati. Kan sering mendengar saya mencari Allah. Ya, logika dasar tentang mencari adalah bahwa kita tidak mungkin mencari sesuatu yang kita tidak punya referensi awal tentang hal itu. Nggak mungkin cari apanya. Ya, misal seseorang mencari kunci gitu kan, nyari apa, atau dompet, cari dompet, dompetnya kayak gimana, pasti dia tahu apa yang dia cari itu. Kalau dia jawab pokoknya dompet apa aja lah, pokoknya lah nggak jelas itu nyarinya. Ketika kita punya fitrah mencari Allah, ya, ingat bahwa fitrah itu, rasa pencarian itu ada karena memang sebelumnya kita pernah mengenal dia. Ayatnya di Al-A'raf 172. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, gitu. Ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari tulang punggung bani keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian, wa asyhadahum ala anfusihim, kepada mana? Jiwa-jiwanya. Alastu birabbikum, kata Allah Ta'ala. Mereka menjawab, qala bala syahidna. Jadi ada sebuah persaksian, si jiwa yang tahu siapa dia. Disinilah kita diperkenalkan dengan entitas diri kita yang sebenarnya, yaitu jiwa kita. Mengenal jiwa itu tidak mudah, sahabat-sahabat. Maka kajian suluk ini adalah kajian pengantar bagaimana untuk mengenal jiwa. Dulu belajar di kedokteran, ya nggak pernah dikenalkan apa itu jiwa. Memang kita belajar psikologi atau ilmu kedokteran jiwa, psikiatri. Tapi tidak ada satupun menyinggung tentang jiwa, seperti yang dalam ulama-ulama tasawuf jabarkan, Ibnu Arabi, Rumi, ya, Abdul Qadir Jailani, gitu, At-Tirmizi dengan jelas, bahkan ada pintu-pintunya, ada sodor 7 gerbang. Wah, itu keajaiban hati itu recommended book untuk dibaca, ya. Beliau bisa menyebutkan ada 7 gerbang, 7 pintu, 7 kunci, 7 parit. Hebat pengetahuan yang Allah ajarkan kepada beliau. Imam Al-Ghazali mengatakan mengenal jiwa itu tidak mudah, kata beliau. Yang menjadi bridge adalah kenali dulu qalb. Gitu. Dan qalb itu bagian dari jiwa, rasa jiwa gitu. Jiwa secara keseluruhan agak susah, tapi mulailah merasa jiwa. Qalb. Makanya qalbun salim, ya, pengajian qalbun. Jadi qalb yang mulai dibenahi di situ. Maka ilmu suluk adalah mulai merasa. Mulai itu. Jadi perasaan kita harus mulai, bukan perasaan emosi, nanti lama-lama
Karena diasah dengan zikir. Jadi rasa jati yang diasah. Diasah dengan zikir, diasah dengan sabar menghadapi kehidupan, diasah melalui sholat, menegakkan syariat, gitu ya. Nah, so ketahuilah semua rasa pedih, rasa sakit, terus kita kemudian bangkit lagi karena sedang mencari sesuatu. Dan ingat bahwa ketika kita mencari sesuatu, sebenarnya kita tahu apa yang kita cari. Jadi sudah kenal itu. Nah, ayat ini udah menunjukkan tentang suatu alam di mana kita pernah bersaksi jiwa-jiwa kita sebelum ditiupkan ke dalam rahim ibunda kita. Si jiwa kemudian menyatu pada 120 hari dengan jasad ya yang sudah terbentuk masing-masing. Oke, kita lanjut dulu suratnya masih tentang ujian ya. Ini surat Al-Baqarah rentetan dari surat yang Rasulullah SAW anjurkan untuk dibaca sebelum tidur gitu ya 10 ayat Al-Baqarah gitu ayat 5 ayat awal 3 tengah-tengah ya termasuk surat kursi kalau nggak salah ya 2 awal pokoknya dan ini 3 Al-Baqarah nanti lihat lagi hadisnya. Allah Ta'ala berfirman Allah tidak membebani seseorang nah, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ini hukum dari Sang Maha Pengasih Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala membebani sesuatu yang di luar kapasitas kita. Kata kita berat, iya. Tapi tunggu, sabar gitu. Karena tidak akan dibebani oleh sesuatu yang di luar kapasitas kita. Nah, di sini kemudian doanya untuk jangan kau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya. Perhatikan di akhir dikatakan, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir gitu. Tentu kalau karena ini kajian suluk lebih kepada introspeksi ke dalam diri. Ketika kita bicara kaum kafir dalam Al-Qur'an, itu bicara tentang elemen-elemen kekafiran dalam diri. Kafaro, tertutup dari kebenaran. Itu tengah kafir. Ketika kita tidak melihat ada hak di situ, kita tengah tertutup sebenarnya. Ketika kita tidak melihat kebenaran di situ, susah untuk bersabar. Susah untuk bersabar. Sebagaimana Khidir alaihissalam mengatakan kepada Musa, bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau belum punya pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu tentang sesuatu yang hak, bahwa ini adalah sesuatu yang benar dari Allah Ta'ala. Nah, jadi kembali ke kontemplasi. Kunjungan ke Indonesia, berkumpul dengan sahabat-sahabat, semua itu diuji dalam kehidupannya. Itu yang membuat mereka mencari sesuatu yang lebih sejati. Lebih dari sekedar ngumpulin duit untuk masa depan ya, ngumpulin tabungan untuk 3 generasi mungkin, ngumpulin harta benda untuk bikin villa dengan kolam renang atau ganti mobil setiap tahun ya, atau mengejar karir dan lain sebagainya. Mereka kemudian ketika diguncang oleh kehidupannya ternyata itu semua bukan hal, mereka berubah gitu, visinya lebih ke akhirat ya, sholatnya menjadi kenceng gitu, yang tadinya masih bolong-bolong jadi masuk 5 waktu, tadinya telat-telat begitu azan langsung sholat gitu ya. Jadi ada sebuah perubahan bagaimana cara mereka melihat kehidupan, and that was beautiful. Sangat indah untuk menyaksikan itu semua. Saya cuma gini aja diem terpaku, oh dia terus cara Allah menarik hambanya, indah sekali gitu. Nah, terakhir sebelum kita diskusi, ingat tentang kelapangan ya. Ini ayat yang surat yang sering dibaca oleh imam gitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan sodar? Nah, ya yang dilapangkan bukan kolb, itu sodar. Apa itu beda sodar sama kolb? Nah, itu pembahasannya ada di Serambi Suluk nanti khusus kelasnya ya. Di sini secara overview saja. Ini tentang menghilangkan beban. Ya, jadi semua emosi, semua aspek-aspek itu adanya di sodar. Trauma masa kecil, semua itu ada di sodar. Itu yang harus dilapangkan. Kadang itu memberatkan punggung. Punggung itu
sebuah konstruksi ya, anatomi manusia yang bikin dia bisa tegak. Di mana dia bisa tegak, dia punggungnya bengkok gitu ya. Dan di punggung itulah semua beban manusia ya, sampai lutut itu. Makanya sholat gerakannya punggungnya mesti ya ikut nurun gitu. Ikut bersujud, ikut ruku dan lain sebagainya. Di sini dikatakan 2 kali Allah Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra 2 kali. Sesungguhnya setelah kesukaran ada kemudahan. Jadi selalu di-couple begitu. Artinya di sebalik semua kesulitan hidup mesti ada solusinya. Nggak mungkin. Itu hukum Al-Quran. Di balik semua kesempitan mesti ada kelapangan. Itu bagian dari rahmat Allah Ta'ala yang Allah janjikan kepada manusia. Tapi gitu, seruannya kemudian di akhir ini adalah jadikanlah Allah sebagai satu-satunya harapan. Wa ila rabbika farghab gitu. Jadi bagaimana kita kemudian pada akhirnya ya semua ujian hidup itu mengantarkan kita kepada iya ya nggak ada yang bisa diandalkan selain Allah Ta'ala. Ujungnya mesti kepada ma'rifat begitu. Bahwa kita kemudian berikhtiar ya kiri kanan, tapi setelah kita mendekatkan diri sama Allah Ta'ala, kemudian dia ilhamkan, bergeraklah ke sini, ke situ. Tapi semua ya, saya lihat semua intinya cuma satu, gimana caranya agar Allah Ta'ala menarik seseorang makin mengenal dia. Dia ingin memperkenalkan dirinya bahwa ini alastu birabbikum. Ingat nggak aku yang dulu kamu bertestimoni sama aku? Kok kamu lupa ya sekarang gitu? Kamu kok kalau aku panggil sholat males-malesan gitu. Lupa ya gitu. Tersirap gitu oleh ilusi dan sihir dunia. Jadi lalai. Sedih kan gitu. Ketika kita lalai, kemudian kelalaian itu berwujud ya, maksudnya bertahun-tahun, itu manusia tidak akan meraih kebahagiaan yang hakiki. Sesuatu yang Allah Ta'ala sudah siapkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Nah Allah Ta'ala tuh sayang banget sama orang itu nih, kamu kalau meninggal keadaan begini ya, nyesel nanti gitu kan. Udah aku bangunin sekarang. Dari ilusi tidurmu. Digoyangkanlah kehidupannya. Digoyangkan supaya dia bangun. Bangun. Masa bermain sudah selesai. Ayo. Ya. Selimutnya diungkap, jadi dibuka. Ayo. Sholat. Bangun. Nah, kebangkitan jiwa itu biasanya diiringi, dimulai dengan ini kunci-kuncinya, diberinya kekurangan, ketakutan, kelaparan dalam kehidupan. That's the thing that I've been observed. Hal itu yang saya perhatikan di kisah sahabat-sahabat semua. Saya menyaksikan dengan penuh ketakziman gitu ya, semuanya ditarik Allah Ta'ala melalui hukum Al-Quran. Ini hukum Al-Quran bunyi, benar. Ini kuncinya orang dapat petunjuk, tertarik kemudian ke Syiratul Mustaqim. Karena huda itu ihdina syiratul mustaqim. Kenapa penting ke syiratul mustaqim? Allah itu syiratullah dalam Al-Quran. Allah ada di situ. Hal yang kita cari sebenarnya. Cuma kita lupa. Kita menautkan diri pada cinta-cinta palsu gitu, cinta temporer. Sebenarnya itu batu loncatan, boleh mencintai anak, pasangan dan sebagainya, tapi jangan berhenti di situ. Gitu seruannya. Sayang kalau kapasitas kita hanya untuk wah, di situ-situ aja, tidak akan meraih yang terbaik. Sementara kehidupan masih panjang, sahabat-sahabat. Di barzah masih nunggunya ribuan tahun sebelum kiamat. Kiamat datang kemudian mahsyar, tunggu yaumil mizan itu bisa, wah nggak tahu deh. Dan selama itu terus bagaimana gitu. Sedangkan kalau kita keluar negeri saja, ingat ya, bawa covernya tuh segitu, gembolannya, belum bekal uang dan lain sebagainya. Nah ini kita mau ke alam barzah, jelas. One way ticket pula, nggak ada balik lagi. Nggak bawa handphone, nggak bawa ATM, benar nggak? Sudah siap belum ke sana? Gitu. Komoditas apa yang kita bawa ke sana? Nah, suluk di antara untuk mengingatkan kita semua, termasuk yang ngomong ini, supaya ayolah hidup tuh cari apa sih gitu ya? Sesuatu yang kita pusingkan ini, is it worth it gitu? Kita pusingkan atau sebenarnya kita mesti bisa melihat dari angle atau sudut lain. So, kita pertajam dengan diskusi.
ya, dan sharing session. Silakan saya undang sahabat-sahabat untuk berbagi. Ya, silakan. Ini Mbak Kembar, Mbak Dina, Mbak Dini rajin ya. Alhamdulillah Bu Esi, terima kasih. Rendangnya sudah saya makan. Apa kabar Mbak Dini? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Sudah kamera sudah on. Nah, suaranya Mbak masih mute. Bentar nih suaranya belum on. Ya, silakan. Iya, iya, iya. Saya kira tadi kamera saya tidak on, nih. Tadi saya buru-buru dari praktek benar-benar uh, ya intinya benar-benar menyadari bahwa jiwa itu harus diberi, makanya beberapa minggu tidak mendengarkan kajian tetesan dan kadarullah tetesa ke Indonesia saya diberi kondisi yang di mana di tempat pekerjaan hanya ada beberapa dokter dan satu dokter itu sakit parah, harus Hmm. istirahat sehingga saya single fighter, alhamdulillah gitu ya. Dan tetapi di akhir Tuhan itu sungguh sungguh mungkin kalau kita tahu endingnya itu, aduh nggak apa-apa, saya dikasih yang kemarin yang nggak enak-enak. Kalau tahu saya akhir endingnya seperti ini gitu, pasti pasti Tuhan Berdamai. berdamai gitu ya. Tapi memang ujiannya adalah bersabar. Saya selalu ingat bersabar atas apa yang tidak kita ketahui berikutnya itu kan. Betul, betul. Eh, dan kemudian bersabar bersabar meniti malam gitu ya. Kalau Tetesa bilang kalau belum waktunya terang, belum waktunya siang, menikmati, mengunyah dan eh ada kebaikan apa ya, ah, Gusti Allah dari dari peristiwa ini gitu ya. Dan itu mungkin yang sampai sedetil sedetil pada saat kita menyuap makanan. Oh ya Allah, matur nuwun ini begitu. Saya akhirnya berpikir ya, beberapa teman saya itu kan karena ada yang sakit parah gitu dan akhirnya sibuk dengan diet ini diet itu gitu teh, diet keto lah, Ya. diet sampai sampai saya, oh ya Allah, ini diet detail banget. Dan kalau kita tertawan pada diet itu lupa bahwa siapa yang ngasih gitu ya. Dan Hmm. uh, dan akhirnya kemudian saya kembali pada satu kesadaran, oh mungkin ada satu doa, eh, Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi gitu. Jadikanlah apa yang masuk ini menjadi satu yang baik dan tidak menjadi racun gitu ya. Mungkin Hmm. itu yang sebenar-benarnya diet yang harus kita lakukan ya. Jadi ketika apapun yang masuk, karena apapun yang sudah di tangan kita itu adalah dia yang memberikan gitu ya. Mau itu telur rebus, mau itu eh, petai goreng atau apa gitu, ketika kita merasa bahwa itu dia yang menyuapkan mungkin ya, yang memberikan, ya Allah itu, dan itu akan menjadi sesuatu yang menyehatkan walaupun mungkin dalam tanda kutip dalam dari sisi medis itu mungkin nggak boleh, Yes. aduh, nggak boleh makan ini. Kalau teman-teman saya yang diet keto itu kan nggak boleh makan, even kemarin ada bertamu ke rumah. Ya Allah, saya mesti menjamu kamu apa ya, Mbak? Gitu, karena dia itu semuanya dia nggak boleh makan. Eh, oke gitu ya. Tapi nah, itu yang kemudian, dan kemudian eh, pada pada cerita, ya pada kisah hidup saya yang diberi ujian anak gitu ya. Dan eh, itu dimulai dari mulai bulan Ramadan, terus kemudian eh Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah ya, dan dan kemudian pada saat haji, dan sedikit terkuak kemarin pada saat, ya Allah, saya dikasih. Jadi yang kepingin banget ketemu dengan Tetesa dan kemudian menghadiri acara Tetesa dengan
Bapak Eric Winkel itu saya, tapi Tuhan itu punya rencana yang benar-benar maha bersiasa, dan ketika bersabar dengan itu mungkin eh eh, ya hadiahnya itu ada di akhir. Jadi Ya. anak saya itu sebenarnya dia ke Jakarta, dia ada satu kursus psikologi lah gitu yang dia ikuti, dan saya pun bersabar. Saya nggak terlalu tahu itu sebetulnya kursus apa, tetapi oke, saya bersabar, oke, apa namanya, berbaik sangka gitu. Dan kemudian ternyata dia sendiri merasakan bahwa kursus itu nggak bermanfaat buat dia. Dan kata wah, dia itu ada bersama tantenya, dan juga tidak ada rencana bahwa oh iya, Teh Tessa hari ini ada di Jakarta. Saya cuma begini, moga-moga Salsa mau ikut ya gitu. Dan Mm. dan 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 gini, Semua. aku kan sebelumnya aku Teh Tessa itu, Teh Tessa kayaknya orangnya orangnya yang Islamnya tuh Islam Islam yang serem gitu kayaknya. Ternyata 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 begitu ketemu, ya Allah, saya begitu. Oh ya Allah, ini jawaban, sedikit jawaban dari Ada ya doa-doa. Islam serem sedih. Ya, Hmm. anak-anak ya, Hmm. Hmm. Islam yang ya, ya mungkin yang masuk Ya. dalam ini ya, itu ada yang tidak tidak fleksibel mungkin gitu ya, tidak Hmm. ramah Hmm. gitu ya. Hmm. Hmm. Oh, ternyata ternyata gitu dia. Dan iya, dan subhanallah, itu kayak seperti satu keajaiban-keajaiban yang muncul, dan saya harus ya Allah, ini apalagi meminta lagi, Hmm. meminta lagi pada eh pada dia, mau dibimbing ya Teteh, mohon dibimbing apa-apa yang kami harus agar tetap menjadi di ihdinas sirotol, itu yang tetap di jalan Hmm. eh, yang lurus itu. Aduh, semoga Hmm. semoga semoga ini menjadi menjadi eh, jalan jalan dia gitu untuk dan dia bilang, dan begitu dia landing di Surabaya dan saya jemput itu clear banget, dia cerita tentang tentang yang pertemuan dengan Teh Tessa dan Eric Winkel, dan tentang Ibnu Arabi. Saya sudah berpikir gini, saya itu eh, mengaji, ada ikut kajian Ibnu Arabi itu sejak 2018, dan itu sampai sekarang pun itu saya masih masih keriting rasanya untuk. Nah, baru setelah saya ketemu dengan Teh Tessa itu saya baru agak terang gitu ya, tentang Ibnu Arabi, baru bisa menyatukan yang tercerai-berai dari informasi yang sebelumnya. Nah, ini dia itu bercerita dengan clear gitu. Oh ya Allah, kok bisa kamu seperti itu, dan biasanya kan orang ada rejection ya, maksudnya menerima satu ide baru, dan ini yang baru, ini kok dia langsung menerima, ini selama ini yang aku cari." Dia bilang, oh Hmm. ya Allah, itu Ya, yang ya, ya. kemudian saya oh ya alhamdulillah ya Allah, bimbing bimbing terus. Nah, itu teh yang satu hal. Nah, kalau misalnya tahu akhirnya begini, seluruh penderitaan yang sebelumnya harus dijalanin itu, ya Allah, dalam akan lakoni gitu ya. Hanya saja kita itu ya pada saat itu bersabar gitu ya. Tapi mungkin kalau tahu akhirnya seperti itu, bersabarnya akan dengan gembira gitu. Oke, aku eh, akan lakukan dengan bersabar, dan ya mungkin ya seperti eh, apa, subhanallah wa bihamdi, mengalir, dan dan alhamdulillah gitu ya, walaupun itu Betul. satu satu derita dalam tanda kutip dalam mata lahir kita ya, padahal Hmm. sebenarnya batin kita bersorak itu ya, bersorak, dan itu Nah, bersorak gitu. Jadi ada satu yang dia obrolin itu, dia gini, wah kayaknya yang di dunia sana dia bersorak mah, kayaknya gembira gitu melihat
melihat apa ya, melihat eh, perjalanan itu gitu, melihat bersorak gitu dia bilang oh iya ini jiwa yang bersorak ya. Eh, dan secara raganya itu harus harus menderita gitu dalam tanda kutip. Aduh, semoga ya Teteh. Alhamdulillah ya, testimoninya. Teteh. Terima kasih. Jadi ini buat Ah, sahabat-sahabat ya. Ini kan testimoni seorang ibu ya, ibu yang mencintai anak. Semua ibu pasti sayang sama anaknya ya. Dan kita kan nggak pernah tahu. Kadang kita dalam situasi yang pengennya itu, tapi yang terjadi gitu ya. ya, Sebaliknya, yang betul. kita tidak tahu apa yang Allah siapkan di balik semua hal yang ya. Pengennya Mbak Dini itu ke Bandung mungkin setidaknya ke Jakarta. Iya. Gilalah, kok lagi nggak bisa pergi. Nah, kita sering dalam situasi seperti itu. Kita Iya. punya rencana-rencana, pas hari hanya nggak bisa kaki kayaknya nggak bisa kemana-mana. Nah itu harus di situ harus bertasbih tuh, harus Ah, menghormati apa-apa yang Allah iya, berikan iya, di dunia kita. Nggak bisa nabrak-nabrak bersuluk itu, nggak iya. bisa. Kalau tip, udah rencana, udah beli tiket, anak sakit, mikir ulang Hmm, hmm, hmm. apa-apa masih mesti ada kayak gitu-gitunya gitu. Dalam salah satu cerita seorang apa namanya sahabat yang saya ingat banget itu dia udah ngumpulin uang mau haji Hmm. ya, dan dia bukan orang kaya jadi ngumpulin itu udah habis susah itu ya, mau pergi tiba-tiba tetangganya butuh uang itu, coba Hmm. bayangkan, dia kasih uang itu Iya, ya, iya. dia kasih. Mudah tidak mudah coba kita dalam posisi begitu, Banget, udah banget. nunggunya lama, waiting list bertahun-tahun, ditunggu-tunggu banget itu. Dan apalagi nanti ada bisikan, gimana kalau nggak ada waktu ya, nggak ada Iya. usia, kapan lagi? Udah sekarang. Itu kadang-kadang ada setan dari sebelah kanan gitu ya. Hmm. Membisikkan sesuatu yang kayaknya bagus alasannya gitu ya. Hmm, hmm, Udahlah hmm. ini ibadah kapan lagi ya. Tapi kan secara de facto fenomenanya ada yang lebih membutuhkan. Wah ini berat nih, tidak semudah itu memang. Tiap orang beda-beda. Tapi pada kasus orang itu, dia memilih untuk memberikan uangnya, ya hartanya kepada yang membutuhkan. Karena dengan timbangannya. Kemudian dia bermimpi, Allah Ta'ala berkata dalam mimpinya, aku terima hajimu. Dan ibadahnya nggak ke sana walau udah terima. Belum tentu orang haji-haji itu mabrur gitu ya, diterima hajinya. Jadi tanpa dia ke sana, Allah terima niat hajinya. Nangis kan. Plus dia udah tambah eh, apa namanya pahala menolong tetangganya gitu. Tentu tidak semudah itu, sahabat-sahabat, dalam keseharian beda kasus, beda juga penyikapannya. Tapi ini menunjukkan bahwa kita mesti menghormati takdir-takdir, kondisi ya, conditioning yang Allah berikan di dunia kita. Itu bagian dari suluk. Nggak bisa ngoyo suluk itu. Punya rencana iya, tapi dibukakan nggak gitu. Nah itu makanya kuncinya cek, kemampuan ada, tapi nggak ada kesempatan. Udah, nggak, jangan dipaksain. Kesempatan ada, terbuka. Ayo sekarang. Nggak mampu, nggak usah maksa juga. Begitu kesempatan kemampuan pun diberikan secara adab, tanya dulu. Ya, itu Ibnu Arabi itu begitu beliau mau nyebrang samudra untuk pindah benua itu, walaupun petunjuk sudah jelas, semua sudah dibukakan, tetap itu ada adab ya dari Syekh Abdul Qadir Jailani katanya gini, walaupun pintu sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala, ya, kayaknya tuh, orang yang beradab masih nunggu, silakan masuk, ada begitunya. Kalau orang yang nggak beradab, pintu digedor-gedor gitu ya. Nggak dibukain, didobrak. Wah itu nauzubillah min zalik ya. Itu yang ngoyo dalam Islam digedor-gedor, didobrak, nggak sabaran nunggunya. Tunggu dibuka, bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu gitu kata Allah Taala dalam Al-Quran. Ya, kita akan dihadapkan, mesti dalam kehidupan akan dihadapkan dengan situasi itu. Menunggu, menunggu hingga Allah datang. Jadi yang namanya bersuluk ya nggak sah sampai kita berada dalam sebuah kondisi di mana kita tuh mentok banget. Ya, itu salah satu kesimpulan dari pertemuan-pertemuan kemarin tuh. Semua orang pernah dalam kondisi
mentok banget. Biasanya tanya ini itu minta tolong dibantu, saat itu ndak bisa. Entah kenapa. Biasanya ditolong, biasanya dibukakan, biasanya ada kata biasanya. Biasanya ada duit, biasanya saat itu nggak ada. Entah kenapa. Biasanya dia tuh nolong, nggak bisa. Biasanya ada tuh tabungan, nggak ada tabungan. Biasanya orang tuh biasa, semua seperti pintu-pintu ditutup. Dan kita tidak punya visibility, nggak punya bayangan ini dari mana datangnya pertolongan Allah. Justru di saat itu dia akan datang memperkenalkan kuasanya bahwa aku bisa. Karena selama kita masih melihat pertolongan itu datang dari si A, si B, si C, semestanya gitu ya, ciptaan-ciptaannya, kita akan selalu cenderung berterima kasih kepada objek-objek itu dan luput melihat bahwa si objek itu pun bisa memberi karena Allah gerakkan, karena Allah beri kemampuan, tapi jarang yang bisa melihat tangannya di balik itu. Jadi berbahagialah orang yang sedang diberikan kondisi di mana nggak punya visibility. Gimana nih anak masa depan, atau it's okay untuk bilang nggak tahu. Dulu ego saya terlalu besar untuk bilang, waduh, kalau bilang nggak tahu tuh kayaknya nggak aman gitu ya hidup. Tapi kita mesti bisa, Al-Baqarah ya, 5 ayat awal mengatakan tentang alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman pada yang ghaib. Yang ghaib tuh nggak kelihatan, nggak kebaca, nggak tahu. Tapi iman kita membawa Allah bakal nolong gitu. Iman itu yang bikin kita teguh, kokoh. Ah, tenang aja. Oh, tenang, dan bukan tenang yang dibuat-buat saatnya di lisan. Nggak tahu ya, hati tenang gitu. Orang akan lihat, aduh kasihan ya, gimana gitu. Ah, enggak. Bismillah aja. Saya tahu kalau Allah pegang mereka. Kita minta gini, ya Allah, makanya ijab kabul itu penting. Ya Allah, aku serahkan diriku sepenuhnya padamu, gitu ya. Ambil sepenuhnya, jangan engkau serahkan diriku pada diriku sendiri gitu. Walaupun sekejap mata, walaupun sebentar, nggak mau. Disitulah ya. Jadi selamat menjelang saat-saat hari-hari Tuhan, di mana ketika pertolongan kayaknya nggak datang gitu ya, kok rasanya masih nunggu kok lama gitu. You have to be okay with that. You have to sit with that. Belajar untuk be okay with that. Itu bagian dari situ. Kemudian bersabar melihat dari mana datangnya pertolongan Allah yang tanpa kita reka-reka gitu. Dalam testimoni Mbak Dini tadi, secara kecil aja ini keseharian, nggak kebayang, aduh gimana ya, nggak kebayang mau ketemu atau apa, last minute tiba-tiba bisa. Dilalah semua ngumpul, semua orang tuh pada pengen ketemu Eric Winkle, ngantri, dia ketemu, makan bareng di depan dia. Itu kan rezeki tak terduga gitu kan. Nah, jadi percaya aja sama Allah. Kita tuh terus terang kurang percaya sama Allah Ta'ala. Suka ada ragunya, padahal la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim la raiba. Tidak ada keraguan. Jadi kalau keraguan itu yang kemudian melemahkan kita. Ragu kepada Allah itu yang membuat kita was-was. Ya. Ragu pada kekuasaan Allah membuat kita khawatir, gelisah gitu ya. Nggak tenang kehidupan tuh. Kenapa? Ragu bahwa dia megang kita. Benar gitu Allah? Benar aku dipegang kok? Nah, itu yang kemudian kita mesti banyak-banyak istighfar. Ya, kalimat terakhir sahabat-sahabat, Al-Baqarah 157 ini sebenarnya kalimat Arab, ininya Al-Qur'annya indah sekali. Kalau terjemahannya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna. Kurang pas, ini aja bacakan ininya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Ulaika alaihim salawat. Mereka yang mendapat salawat mir rabbi, dari Robnya. Allah bersalawat pada kita. Orang yang sabar ngadepin itu semua. Kualitas kita salawat biasanya sama Rasulullah SAW ya kan. Ini ada orang yang disolawatin sama Allah. Kualitas salawat dia, keterhubungan di, nggak kebayang dong. Itu ganjaran mereka yang sabar. Jadi ini seruan buat kita semua. Ayo sabar ya. Sabar. Apapun yang tengah menggerinda kita, ya, tengah squeezing, kok ini nggak jelas, sabar dulu, sabar. Tenang, ya. Ojo apa
gerasa gerusu gitu ya, no stress ya, balikin semua ke sejadah. Bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Itu ibadah. Tunggu sampai dia semua indah pada saatnya. Ya. Bukan berarti kita kemudian tidak berikhtiar, ya. Bukan menjadi pasif, ya udah sabar. Bukan seperti itu. Nah itu ilmu lain tuh. Makanya mesti didalemin. Sabar tuh apa sih? Bukan berarti menjadi pasif, ya. Nah itu, ini saya ngomong menasihati diri sendiri supaya sabar menjalani takdirnya. Dia hanya memberi yang terbaik, sama-sama percaya. Dia hanya memberi, itu sifat Allah Taala. Nggak mungkin dia kasih KW2, nggak mungkin banget. Bukan dia. Ya, dia yang maha gitu ya, dengan ilmunya dia memberi yang terbaik. Problem kita adalah akal kita belum nyampe melihat itu yang terbaik. Ya, baru nanti, makanya nanti di alam barzah diputar lagi nih semua. Baru pada oh, aduh, banyak ngeluhnya, kemudian banyak menyesal. Aduh, tahu gitu, kenapa aku nggak sabar aja ya? Kenapa aku nggak beramal soleh? Udah telat. Kesempatan beramal soleh ya ini. Saat kita masih hidup, nafas masih ada di kandung badan. So, ayo, mumpung masih ada, istighfar, sholat kenceng, ya. Jadikan sepertiga malam terakhir disasar betul, bangun. Itu ya. Walaupun cuma 2 rakaat, walaupun cuma duduk gini, zikir, tidur lagi. Ada sesuatu yang bikin kita ingin mendapat sultanan nasyirah gitu ya. Do something gitu. Kalau kita ibadahnya gitu-gitu aja ya mediocre gitulah. Gitu, nggak banyak perubahan dalam hidup. Kalau mau benar-benar mengubah hidup kita, perbaiki hubungan sama Allah Ta'ala. Silakan dekati dia dengan cara-cara yang dimudahkan masing-masing. Mau nambah saum, monggo. Nambah sholatnya, silakan. Perbaiki sholat. Dimanapun. Ya, mau tambah infak, dan lain sebagainya, silakan. Bikin sebuah aksi, aksi lahir batin, yang bikin itu beda. Biar Allah lihat, oh iya dia serius ya, ngedekat gitu. Jadi dia bersalawat, dia apa ya, kita mendekat selangkah dia tuh sedepak gitu, hebat. Itu karakter dia Ta'ala. That's all ya. Tetap semangat gitu. Itu kira-kira pesan untuk hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan ya. Semoga minggu depan kita lanjut lagi, insya Allah, dengan kajian berikutnya. Baik, saya pamit dulu. Tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Silakan melanjutkan aktivitas. Semoga Allah Taala merahmati semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.